22, 34, 40. Ya. Hukum yang terutama. Hukum yang terutama. 22 ayat 34. 22 ayat 34 sampai dengan 40. Lihat dulu ayat 34. Ada siapa di situ? Orang Farisi. Orang Mekah. Orang tengah banyak orang Farisi tadi, orang Farisi. Masa nggak ada ahli Taurat di situ? Saduki. Balik 35. Dari Tauratnya kan? Nah, mereka mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Hukum yang terutama dalam. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari Kejadian bab 1 sampai Ulangan 34, yang paling penting ayat mana? Itu pertanyaannya gitu. Dari seluruh hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditanya kepada Yesus, yang paling penting yang mana? Yang nanya siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya tentang hukum Taurat. Jadi yang nanya ahlinya. Dan Tuhan Yesus bukan ahli Taurat. Di dalam Perjanjian Baru seringkali Tuhan Yesus disebutnya sebagai rabi. Ya. Kalau bicara level ahli Taurat itu S2, rabi S1. Sekarang yang bertanya ahli Taurat bertanya tentang Taurat. Hukum mana yang terutama? Dan Yesus tidak buka Alkitab, langsung jawab. Hukum yang terutama ada dua. Satu, kasihilah Tuhan Allahmu hati, jiwa. Itu ayat berapa? 37. Bapak Ibu tolong lihat di halaman paling bawah ayat referensi. Ayat 37 itu mengacu kemana? Nah, harus ketemu. Bapak Ibu jangan tanya ulangan berapa. Kalau ulangan nanya begitu berarti nggak lihat teks. Itu cara memanfaatkan kitab suci Bapak Ibu. Lihat kan? Ayat 37 itu referensinya mengacu ke Ulangan bab 6 ayat 5. Bisa lihat kan? Yang paling bawah itu. Ya. Paling bawah betul kecil tulisannya. Ya. Sudah? Ya, itu kalau belajar periksa sendiri. Yang pertama, yang kedua, Matius lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti ayat berapa ya? 39, lihat lagi anjurannya ke mana? Imamat 19 ayat 18. Imamat berapa? Ayat 18. Oh benar nggak Tuhan Yesus kutipnya? Ya, Yesus cuma mengutip sebagian dari ayat itu ya. Nah, balik ke Matius lagi. Ayat 40 sekarang. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Maranatha. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu kita tahu, kalau ada orang yang mengatakan di perjanjian sama di Taurat itu tidak ada kasih, salah apa benar? Salah. Itu berarti nggak pernah dengerin Tuhan Yesus ngajar. Jadi kalau bicara tentang gantungan gitu ya, ada dua hukum yang utama, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Hukum-hukum lain itu gantung. Satu lagi, Roma bab 13. Roma 13. Roma itu gimana tempatnya? Roma bab 13. Nah, cari yang ada hubungannya dengan Taurat, langsung bisa nemu apa enggak? Roma bab 13 sudah ketemu? Cari kalimat kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 8. Baca bersama-sama. Janganlah kamu bersandar pada siapa juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Belum, ayat 10. Kasih tidak bersaudara pada sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu jelas kan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau sekali lagi orang mengatakan di Taurat nggak ada kasih, sudah pasti nggak belajar itu. Bahkan ingat dari mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu bukan sesuatu yang kejam. Karena memahaminya sebenarnya saja. Kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, maka ada satu cerita pada orang bukan Yahudi. Ada orang bukan Yahudi mau datang ke seorang rabinya namanya Syamai. Lalu dia mengatakan begini, saya mau menjadi pemeluk agama Yahudi. Syaratnya satu tadi, ajarkan saya Taurat selama saya bisa berdiri di atas satu kaki. Berdiri di atas satu kaki itu gimana? Iya, kakinya diangkat satu, orang bisa bertahan berapa lama berdiri di atas satu kaki? Nah, rabi yang pertama ini sama nggak mau, nggak bisa. Saya nggak bisa, kan Tauratnya panjang begitu ya. Lalu dia pergi kepada seorang rabi yang lain namanya Hillel. Dia mengajukan pertanyaan yang sama. Saya mau menjadi pemeluk agama Yahudi, tapi ajarkan saya Taurat, waktunya hanya selama saya bisa berdiri di atas satu kaki. Syamai tersenyum dan mengatakan, saya akan lakukan. Lalu Rabi Hillel namanya dia mengatakan, apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Dan itu isi hukum Taurat. Yang lain-lain cuma penjelasan. Selesai. Pelajaran Taurat paling singkat. Apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini, kita sudah belajar dulu sedikit ya tentang hukum Taurat. Saya tidak bicara tentang sejarah penulisan dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa cari, saya tulis buku judulnya Pengantar ke dalam Taurat. Ini terbitan Canisius, bisa dicari sendiri. Saya tidak tahu apakah ada toko buku Canisius di sini. Bisa pesan gitu. Online juga bisa. Judulnya Pengantar ke dalam Taurat. Penulisnya Y.M. Setomasu. Dan ini Bapak Ibu, saya menulis banyak buku, tapi buku-buku yang saya tulis bukan untuk Romo, bukan untuk Frater. Buku-buku saya untuk umat. Cirinya apa punya untuk umat? Bahasanya gampang, lebih penting banyak gambarnya. Nah, itu nanti kalau mau belajar lebih lanjut. Sebelum lanjut Bapak Ibu, apakah yang perlu ditanyakan lebih dulu?
setelah ini kalau nggak ada pertanyaan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar dulu tentang satu cerita. Tadi ada Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, Musa. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca atau mempelajari Yusuf dulu. Itu yang gampang. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan dulu. Silahkan Pak. Bapak ini dari Lembaga Biblika. Lembaga Biblika. LBI. Iya. Apa bedanya LBI sama LAI? Alkitab dan itu sama? Ya sama. Alkitab, Bible, Biblos, apalagi. Dua lembaga yang Tunggu dulu ya. Jadi di Indonesia ini ada satu lembaga Alkitab. Di lembaga Alkitab ini isinya atau yang ada di dalamnya adalah gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bagian besar gereja bernaung atau bergabung untuk ngurus kitab suci ini. Dan gereja Katolik ada di situ. Dan tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu juga kirim uang ke sana. Banyak dolar. Kapan itu terjadi? Minggu pertama September itu tanggal berapa? 1 September. 1 September. Kolekta apa enggak? Dari bagian kolekta itu, Bapak Ibu ada yang dikirim untuk minggu pertama September. Itu sebagian ditinggal di keuskupan untuk kerasulan kitab suci. Sebagian dikirim ke lembaga Biblika untuk ngurus karya kerasulan kitab suci. Nah sebagian itu memang jumlahnya tidak terlalu banyak, itu dikirimkan ke lembaga Alkitab sebagai kontribusi gereja Katolik untuk persekutuan ini. Jadi gereja Katolik bahkan ada di dalam lembaga Alkitab itu. Yang menjadi salah satu pembina yayasan lembaga Alkitab pasti nggak nyangka Bapak Ibu, Romo Kardinal. Kalau nggak Romo Kardinal, yang sebelumnya itu Romo Brigjen yang sebelumnya, Brigjen KAJ, Romo Subagio, itu salah satu pembina di Yayasan Lembaga Alkitab. Nah kemudian begini, ada lembaga Biblika. Lembaga Biblika ini siapa? Ini apa? Ini satu lembaga milik KWI yang dipercayai untuk mengurus tugas karya kerasulan kitab suci di Indonesia. Karya kerasulan kitab suci itu mulai dari menerjemahkan kitab suci, menerbitkan, mendistribusikan, ngajak umat membaca, nemani umat membaca. Nah, tentang penerjemahan dan penerbitan, ini tadi Bapak Ibu kita masuk dalam kerjasama bersama gereja-gereja lain di lembaga Alkitab tadi. Karena kerjasama ini, maka Alkitab yang kita miliki terjemahannya sama dengan yang dipakai oleh gereja-gereja lain. Yang membedakan mereka tidak memiliki Deuterokanonika. Jadi bedanya itu. Dan terjemahannya dilakukan bersama. Maksudnya ada ahli Katolik di situ, ada ahli dari gereja-gereja lain di situ, bersama-sama melakukan penerjemahan. Kalau distribusi yang tanpa Deuterokanonika, yaitu bagian mereka. Yang ada Deuterokanonika itu bagian dari lembaga Biblika. Seringkali yang menjadi pertanyaan, kenapa kok nggak buat sendiri? Bapak Ibu, sebelum Konsili Vatikan kedua, sebelum tahun 65, Gereja Katolik sudah membuat sendiri terjemahan ini. Bapak Ibu pernah ke Sukabumi? Belum? Ke Bogor? Nah, cerita yang kalau didengarkan jadi aneh. Kitab sucinya kan satu Alkitab. Ahli-ahli Protestan waktu itu kumpul di Bogor menerjemahkan sendiri. Ahli-ahli Katolik kumpul di Sukabumi buat terjemahan sendiri. Dan terjemahan Katolik jadi selesai, terbit. Tapi Bapak Ibu tidak bisa menemukan kecuali di perpustakaan-perpustakaan kuno. Kenapa kok begitu? Mengerjakan terjemahnya Bapak Ibu dari tahun 50-an.
Dan menerjemahkan itu bukan pekerjaan sederhana. Kenapa? Waktu sudah pasti. Butuh waktu, butuh tenaga, dan jangan lupa duit juga banyak keluar. Terjemahan selesai, sudah terbit. Konsili Vatikan kedua mengatakan, usahakan supaya dibuat terjemahan bersama dengan saudara-saudara terpisah. Kalimatnya begitu, saudara terpisah, untuk menyebut gereja-gereja Protestan. Bapak Ibu pernah mendengar nama Romo Brunen? Ini orang yang bertanggung jawab untuk penerjemahan kitab suci ke dalam Katolik ke dalam bahasa Indonesia. Mengikuti Konsili Vatikan kedua, terjemahan bersama supaya bisa dipakai bersama. Maka yang ahli-ahli Katolik yang tadi memutuskan terjemahannya ditinggal. Terjemahan ditinggal, sudah jadi, sudah terbit, tinggal. Menerjemahkan lagi. Kok menerjemahkan lagi? Yang bareng-bareng. Kemudian datang ke LAI, masuk dalam kerjasama dengan gereja-gereja lain. Apa yang diperlukan? Kebesaran hati, kerendahan hati yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, itu dilakukan, ya memang dengan sungguh-sungguh, dengan semangat itu. Dan di lembaga Alkitab, sikap gereja Katolik ini benar-benar dihargai. Nah, yang kemudian terjadi, Bapak Ibu, terjemahan itu lalu dilakukan bersama. Gereja-gereja lain, termasuk gereja Katolik ada di situ, mengusahakan terjemahan itu. Nah, yang istimewa dari gereja Katolik tentu saja Deuterokanonika dibawa ke LAI untuk diperiksa supaya seragam bahasanya dengan yang lain. Nah, sudah, lalu terbitlah kitab suci yang Bapak Ibu pegang sekarang. Belakangan muncul yang gejalanya kebalik, sebaliknya. Ada kelompok-kelompok orang tertentu malah membuat terjemahan sendiri. Urusannya bukan soal apa-apa, urusannya duit lah. Itu bisa menjadi pekerjaan, bisa menjadi dalam tanda kutip proyek yang luar biasa. Ada juga ada sedikit ideologi, tapi kemudian ya enggak begitu tidak begitu mendapat perhatian. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau Bapak pegang terjemahan ini kok sama dengan yang lain, kenapa kok tulisannya di depan ada LAI gitu? Ya, yang menyetak, yang menerbitkan memang di sana. Kenapa nggak bikin percetakan sendiri? Tinggal balik nanya, sanggup beli berapa? Di gereja-gereja lain, Bapak Ibu, distribusi Alkitab dalam 1 tahun itu 1 juta eksemplar. Di gereja Katolik 100.000 itu berat sekali. Dari sisi jumlah umat memang beda ya. Umat Katolik di Indonesia 7,5 juta. Yang lain itu ada di atas 25 juta. Gereja-gereja lain kalau kumpul bareng, nanti akan ketemu yang lebih jelek lagi. Kalau tanya orang Katolik, semua yang hadir di sini Bapak Ibu pernah beli Alkitab semua atau Alkitabnya kasih? Ya, sekali lagi nggak semua beli kan? Nah, untuk membuat percetakan sendiri itu pasti begitu Pak ceritanya. Tapi semangat Konsili Vatikan kedua yang harus diperhatikan. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Kandil, tahu kandil? Ya, tempat kalau Bapak Ibu kan ketemunya kandela, tempat ini. Nah, silakan Bapak Ibu mengingat ya, ini pernah lihat gambar lampu, tapi cabang 7.
Bapak Ibu mungkin lebih kenal dengan nama menorah, bukan kan? Pernah mendengar nama menorah kan? Nah, nanti googling aja kalau. Menorah. Jadi kalau kandil itu, ya, maksudnya begitu. Lampu cabang 7 dibuatnya dari emas. Yang ditanya tadi gimana? Nah, yang jadi masalah bukan emasnya. Kalau mau ingat yang keluaran 32 tadi sudah buat patung emas kan? Terus orang Israel bilang, inilah alam yang membawa kau keluar dari Mesir. Yahweh dibuat dalam bentuk apa? Sapi. Ini nggak nyambung. Ini termasuk dalam kategori penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya satu macam loh ya, ada macam-macam. Jadi ini salah satunya, mewujudkan Yahweh dalam bentuk patung. Tolong Bapak Ibu membuka Keluaran 20 dulu, ayat Keluaran 20. Keluaran 20. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu ayat berapa? 3 kan? Nah berikutnya ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ya kan? Terus? Atau yang ada di bumi, di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi. Terus belum selesai. Jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ayat 3 tadi itu salah satu bentuk penyembahan berhala. Jadi sekarang kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa ya. Tapi tunggu dulu. Orang lain ngomong orang Katolik itu Allahnya berapa? 3. Mereka Allahnya berapa? 1. Jadi semuanya ada. Itu zaman seperti ini sudah begitu. Di Perjanjian Lama itu setiap bangsa punya dewa dewi, punya ilah sendiri. Bapak kalau membaca cerita tentang Keluaran akan ketemu ketika Yahweh menghajar, gitu ya, Mesir pakai tulah-tulah, dewa dewi Mesir diem aja, bisa ngapa-ngapain. Orang Mesir punya dewa sendiri, orang Babel, orang Asyur, orang Kanaan punya dewa-dewa sendiri. Dan tadi Tuhan mengingatkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Artinya, jangan kamu menyembah dewa dewi lain. Ayat 4 sampai 6 agak beda kan kalimatnya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ini jadi satu. Jangan membuat patung dan menyembah. Nah yang terjadi di Keluaran 32 tadi, membuat patung dan menyembah. Lalu mengatakan ini Allahku. Kalau membuat patung tapi nggak disembah. Kalau mengatakan boleh atau tidak boleh, sekarang Bapak Ibu sudah waktunya menunjukkan dasar. Jangan cuma pokoknya atau katanya. Gimana menunjukkan dasar? Ke Keluaran 25 lagi. Untuk buka Alkitabnya enggak ada yang pakai ludah. Ya kalau nggak ludahnya yang kering ya Alkitabnya yang. Nah, lihat yang pembuatan tabut. Pembuatan tabut perjanjian. Kemudian tolong cari tutup pendamainya. Ayat berapa? 21. Nah, kemudian cari lagi di atas tutup pendamaian itu harus ada apa? Di atas tak? Di atas. Nah, keruk, ini ayat berapa ada keruk? Jadi ada tabut, peti, kotak. Kemudian ada tutupnya. Tutupnya ini ada istilah khusus. Istilahnya tutup pendamaian. Ya, istilahnya khusus ini, tutup pendamaian.
di atas tutup ini harus ada gerub. Gerub itu apa? Nah, gampangnya kita jawab, malaikat ada wajah terus ada sayapnya kok. Patung atau bukan? Atau Bapak tolong lihat di perikop itu bagian agak akhir. Tuhan kalau mau ketemu orang Israel, ketemu Musa, nanti datangnya di situ. Ayat berapa? Aku akan berbicara ayat berapa? 22B. Gimana bunyinya? Aku akan berbicara kepada Israel. Belum ketemu. Yang menyebut di antara dua gerub. Ya, di atas tutup pendamaian di antara dua gerub. Tuhan kalau datang ketemu orang Israel nanti di situ. Ini patung dipakai untuk ibadah, menjadi suci karena Tuhan datang, tapi malah disuruh buat. Masalahnya apa? Yang tadi membuat patung dan menyembah. Yang ini membuat patung bukan tapi disembah. Menjadi sarana kehadiran Tuhan, takut itu nggak masalah. Jadi kalau ada orang lain ganggu, Bapak Ibu orang Katolik kok bikin patung di gereja, ya Allah, kemudian dikutipkan Keluaran 20 tadi, Keluaran 20 ya, Bapak Ibu minta aja kutip juga yang ini dong, gitu. Masih kurang. Ini buka lagi di 1 Raja-Raja, tapi bagian saya cuma sampai Taurat. Ya. Begitu ya. Jadi yang salah bukan emasnya, tapi membuat patung dan menyembah dan memperlakukan patung itu sebagai Allah. Masih ada lagi? Ya udah, kalau nggak ada jangan dicari-cari. Nanti malam ini Bapak Ibu kalau mau pulang berpikir, merenungkan, lalu perlu ditanyakan besok pagi. Nanti diskusi lagi. Nanti kalau kemalaman Bapak Ibu yang dari jauh gimana? Betul. Nginep pulang. Pulang, tetap pulang. Nina, terus saya nggak masalah, rumah saya dekat. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca, belajar dulu tentang cerita yang gampang, Yusuf. Bab 37, Kejadian 37. Bapak Ibu nggak usah lihat saya, Bapak Ibu lihat teks kitab suci ya, sambil mainkan imajinasi dan gunakan hati. Nah, kita mulai dengan di bab 37 kita ketemu dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu silakan mengingat dulu, Yakub itu punya 4 istri, tadi 2 diambil dari budak. Istri yang dikasih oleh Yakub, Rahel, malah lama gak punya anak. Jadi 3 istri yang lain punya anak, Rahel malah belum. Nah baru kemudian punya anak namanya Yusuf. Nah situasinya seperti itu. Ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi awalnya Yusuf sering menggembalakan kambing domba bersama kakak-kakaknya. Rupanya kakak-kakaknya berlaku gak baik, lalu Yusuf sering mengadu. Konsekuensinya apa kalau ada anak suka ngadu gitu? Ya. Kemudian
Bapak Ibu lihat ayat 3, ada nama Israel, bukan Yakub lagi tapi Israel. Israel itu nama lahir dari Yakub. Nanti ceritanya ada di bab 32. Lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini tanda-tanda apa kalau begini? Iri. Ini Bapak Ibu jangan harap ketemu orang iri yang ramah. Nah, kemudian sudah keadaan saudara-saudaranya iri begini, lalu ada kejadian ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas kantor. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Gimana perasaan saudara Yusuf? Mendidih. Mereka sudah jadi penafsir mimpi kan? Kalau enggak akan marah. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Orang mimpi gak bisa salah, Bapak-Bapak gak bisa order mimpi. Tapi yang jadi masalah, Yusuf mimpi, kemudian dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya menafsirkan mimpi itu sendiri. Itu yang membuat mereka jengkel. Belum selesai, ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Yang jadi penafsir mimpi sekarang siapa? Ayah. Ya, begitu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kayak di Lukas ini. Iya. Nah, kemudian kalau orang iri dan irinya itu masih tersimpan di dalam hati, tidak akan ada sholat. Tapi kalau iri itu sudah mulai mempengaruhi mata, gimana mata orang iri? Tidak bisa kan? Iri tampak di mata, belum ngomong tapi tampak di bibir. Gimana? Bibirnya gimana kalau sedang iri? Doer. Nanti akan kita level berikutnya, nggak bersuara tapi mengungkapkan. Ada, bukan tidak bersuara, belum berkata-kata baru bersuara. Gimana suaranya orang iri? Belum berkata. Belum bisa begitu. Giliran sudah mulai berkata-kata akan muncul kalimat yang sinis, nyindir, fitnah. Kebun binatang. Iya. Level berikutnya, level paling berat, tingkat 10, apa yang dilakukan? Bunuh. Itu seperti kain. Nah, kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka. Jawab Yusuf, ya Bapak. Kemudian sekarang lompat ayat 18. Dari jauh ketika telah kelihatan kepada mereka, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat untuk
mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi saudara-saudara Yusuf sudah sepakat untuk membunuh Yusuf. Ini udah iri level 10. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi-mimpinya itu. Nah Bapak Ibu, kita lihat orang iri itu mikir apa enggak? Kalau orang iri enggak mikir, terus gimana? Nah, sekarang saya balik, orang iri itu sadar apa enggak? Bisa sadar misalnya. Kalau sadar, saya sedang iri, apakah saya akan membelokkan bibir saya supaya kelihatan iri? Enggak. Tapi saya iri, lalu saya membiarkan diri saya iri, nah itu masalah. Yang repot lagi adalah saya tidak sadar kalau saya sedang iri. Tapi iri saya menggerakkan pikiran menggerakkan mata, menggerakkan bibir, menggerakkan tangan, seterusnya. Nah gini aja deh, Bapak-Ibu pernah berencana berdosa atau belum? Tidak. Bisa pernah berencana untuk berdosa atau belum? Pernah. Nah saya ganti yang gampang. Bapak Ibu pernah berbohong atau belum? Pernah. Tunggu dulu. Kalau saya melakukan kesalahan, lalu saya takut kalau pulang nanti istri saya marah. Jadi ketika pulang saya akan berkata Bohong. A, B, C tidak seperti yang saya lakukan. Tapi istri saya itu sukanya begini kalau nanya. Lalu saya, nanti kalau istri saya bilang begini, bertanya begini, saya akan jawab begini. Yang lain lagi, tapi istri saya kan juga kadang-kadang nyuci baju. Ini kalau ada yang ketinggalan bukti di baju, masalah lagi, lalu baju diperiksa, jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal. Begitu kadang-kadang istri saya tiba-tiba bukan langsung nanya, agak lama itu baru nanya. Nah, saya harus bersiap. Lu berencana untuk berbohong. Berbohong itu dosa apa enggak? Jadi pernah berencana untuk berdosa atau belum? Kalau orang iri, orang mau memfitnah, orang mau membunuh bahkan, mikir bagaimana cara membunuh tanpa Diketahui. kecuali mau nantang. Soal nantang pun juga akan berpikir. Nah, ini ada rencana untuk membunuh. Iri hati membuat saudara-saudara Yusuf mau menyingkirkan Yusuf, mau membunuh. Dan rencana pembunuhan yang dirancang gimana? Bunuh, memasukkan ke dalam sumur, lalu bilang seekor binatang buas telah menerkamnya untuk menghilangkan jejak. Tapi lihat Bapak Ibu ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah engkau tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ruben punya niat baik kan? Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang mahal indah yang dipakainya, dan mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Karena Bapak Ibu tolong bayangkan Yusuf datang, tugasnya apa? Antar makanan. Dia biasa aja. Tolong bayangkan wajah saudara-saudaranya. Wajahnya gimana mereka? Antara sinis, bungis, campur gitu ya. Nangkap Yusuf, baju jubahnya dilepas. Nah, tolong amati perasaan Yusuf. Akan ketemu pagi. Tahu-tahu tangkap terus dimasukkan ke sumur kering, dikurung. Rasanya gimana di dalam sumur kayak gitu?
Takut. Akan ketemu, tunggu dulu, ini gurun, sumurnya kering. Akan ketemu di dalam itu apanya? Pengah. Ada ular. Ularnya enggak, tunggu dulu, ular agak susah nyarinya. Tapi ini tapi perhatikan gurun, kering, haus. Nah, akan ada debunya apa? Situasinya akan seperti apa? Kemudian berikutnya ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Nyantai aja mereka. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah, bukan khilafah ya, kafilah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya dan membawa damar, balsam dan ladang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Perhatikan Bapak Ibu, nama ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Jadi yang punya ide untuk jual Yusuf siapa? Yehuda. Ayat 20. Saudara-saudaranya dengarin ayat 28. Ketika saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Sekarang perasaannya gimana? Long. Wah, lumayan. Nafas agak lega. Terus ternyata lewatan. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Dijual, jual orang itu gimana? Silahkan membayangkan budak. Kalau khalifah kendaraan lewat gurun pakai apa? Onta. Nah, bisa jadi bawa kuda itu tangan diikat, suruh jalan di belakang rombongan. Sekarang Yusuf diperlakukan kayak gitu. Nengok saudara-saudaranya atau enggak? Nengok. Gimana pandangannya? Sedih. Minta dikasihani. Perhatikan wajah saudara-saudaranya, gimana mereka? Dapat uang yang bikin mereka jengkel nggak ada lagi. Gitu. Berikutnya, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih. Lompat aja ke ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah lainnya itu mereka suruh antarkan kepada ayahnya, ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah ini, dia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Jadi belum ada ahli forensik dulu ya. Tidak bisa membedakan darah kambing dengan darah orang. Jadi bapaknya melihat jubah berdarah. Ini kesimpulannya Yusuf pasti sudah diterkam binatang buas. Dan perhatikan sedihnya Yakub ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapati anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sementara itu ayat 36, Yusuf dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, ini ceritanya. Yang punya ide jual tadi. Kemudian tadi ada kalimat anak-anak laki-laki Yakub menghibur Yakub kan? Yehuda ikut menghibur apa enggak kalau begitu? Dan kemudian ketika punya ide untuk menjual Yusuf tadi, itu
pada mikirin perasaan bapaknya apa enggak? Enggak. Nah tolong ingat itu, karena Bapak Ibu di bab 38 itu ada peristiwa yang nanti baca sendiri ya. Yang tolong diingat gini saja, di ayat 38 Yehuda itu punya anak. Tolong perhatikan nama anaknya. Ada Er, kemudian ada Onan. Bapak Ibu, ini ada hukum perkawinan zaman kuno ya. Namanya perkawinan ipar. Kalau di sini turun rajang. Jadi kalau ada seorang laki-laki punya istri, laki-laki ini mati, sementara istrinya belum punya anak, maka adik dari si laki-laki harus mengawini kakak ipar. Ini yang disebut perkawinan ipar. Lalu anak dari perempuan itu nanti akan dianggap sebagai anak almarhum. Bapak Ibu masih ingat di perjanjian baru ada 7 orang laki-laki. Nah, itu namanya perkawinan ipar. Dalam bahasa Latin disebutnya levira. Nah, yang tolong diperhatikan di sini Bapak Ibu, Yehuda kehilangan anak-anak laki-laki. Ya, ini penting karena nanti akan ada sangkutan dengan cerita berikutnya. Nah, Yusuf dijual di Mesir, di rumah Aziz. Itu kalau di Al-Quran. Pernah baca surat Yusuf belum? Kalau di Al-Quran, Bapak Ibu tidak ketemu nama Potifar, kemudian nama Aziz. Jadi cerita-cerita di perjanjian lama Bapak Ibu itu banyak diambil dari bahasa Lukasnya, diceritakan lagi secara lisan lalu ditulis, jadinya Al-Quran itu. Bapak Ibu cari banyak cerita, mau Abraham, mau Musa, Yakub, Yusuf ada di situ. Cuman tidak selengkap dan serapi yang ada di perjanjian lama. Nah, kemudian Yusuf ada di rumah Potifar, bab 39. Udah tahu ceritanya ini kan? Sudah. Kemudian karena peristiwa dengan istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Masuk ke dalam penjara. Di bab 40 saudara. Di bab 40 Yusuf di dalam penjara ketemu dengan juru minuman dan juru roti Fir'aun. Ini kita lewati saja. Dan ketahuan di situ kalau Yusuf itu punya keahlian untuk memahami mimpi. Di bab 41 gantian, yang mimpi siapa? Fir'aun, bacanya Fir'aun. Ya. Bukan Firaun. Fir. Ya. Nah, perhatikan mimpinya. Ayat bab 41 ayat 2. 7 ekor lembu gemuk dimakan 7 ekor lembu kurus, dan lembu kurusnya tetap kurus. Kemudian mimpi yang berikut, 7 bulir gandum yang bernas dan baik ditelan oleh 7 bulir bernas, 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Nah, Yusuf yang menafsirkan mimpi itu. Yusuf yang menafsirkan. Jadi Yusuf dipanggil dari penjara, dibawa kepada Fir'aun, lalu memberikan penjelasan tentang arti mimpi itu. Silakan sekarang ke ayat 29. Nanti yang tidak didiskusikan di sini Bapak Ibu baca semuanya ya. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di
seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Nah, kemudian Yusuf memberikan saran ayat 35. Mereka mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum